Bersama saya Petrus Polikarpus Surung Simanulang. Pada tutorial kali ini kita akan belajar mengenai font aksara Batak Toba. Jika kita buka di siboro.org transtoba, maka di sini disediakan beberapa font yang bisa kita gunakan untuk menulis di sosial media. Di sini ada mulai dari Noto San Batak. Inilah font standar yang digunakan di sosial media saat ini, di website, di YouTube, di WhatsApp atau sosial media lain, mengacu pada Noto San Batak. Permasalahannya dari Noto San Batak ini adalah, perhatikan di sini, ketika menuliskan anak ni surat U yang digabungkan pada huruf La menjadi Lu, dia ditempatkan di sebelah kiri bawah ini surat La, Lu. Perhatikan jika saya tulis di sini Gulu. Kita transliterasi. Biar kelihatan besar, saya perbesar layarnya. Ini Gulu. Anak nih surat U pada ini nih surat Ga hanya satu garis miring ke kanan ditambahkan, tidak utuh anak nih surat U. Demikian juga dengan Lu, ditempatkan di sebelah kiri bawah ini surat La. Seharusnya dia di sebelah kanan bawah. Inilah yang menjadi permasalahan di font Noto San Batak. Permasalahan ini ada pada ligaturnya, karena kalau kita tuliskan Gala, kemudian kita transliterasi, hurufnya sudah bagus. Tetapi kalau ketika La ditambahkan dengan anak surat U menjadi, kalau kita tulis Lu, kita transliterasi, perhatikan di sini anak nih surat U ditempatkan di sebelah kiri bawah. Demikian juga dengan Ga, kalau kita tulis Gu, kita transliterasi di sini, Gu di sini hanya menambahkan satu garis miring ke sebelah kanan. Seharusnya lengkap ditambahkan anak nih surat U. Maka kita para pengguna aksara Batak perlu mengajukan perbaikan ini kepada pembuat font Noto San Batak, agar letak daripada anak nih surat diletakkan di sebelah kanan bawah dan ditambahkan secara utuh. Untuk inani surat Ga dan anaknya surat U pada inani surat La, ligaturnya jangan digabungkan seperti ini, tetapi cukup dituliskan di sebelah kanan bawah anaknya surat U. Bagaimana contohnya? Kita ganti di sini Noto San Batak menjadi misalkan Batak Toba modifikasi. Nah, seharusnya seperti ini Lu di sebelah kanan bawah. Jadi kalau kita hanya tuliskan Lu biar kelihatan, transliterasi, ini Lu. Ini anak nih surat U berada di sebelah kanan bawah ini di surat. Tetapi permasalahannya, kalaupun di transliterasi ini seperti ini, kalau ini kita copy lalu kita tuliskan misalkan di postingan di Blogger, kita paste di sini, perhatikan dia kembali menjadi di sebelah kiri bawah ini di surat La. Kenapa demikian? Karena sistem font yang digunakan di website ini, di Blogger, mengacu kepada sistem font yang dibuat oleh font Noto San Batak di sini. Karena Noto San Batak ini dibuat oleh tim Google.
dan Blogger adalah produk dari Google. Maka Noto San Batak sistem fontnya digunakan untuk keseluruhan produk Google, Blogger, di YouTube, di browser Google Chrome, dan lain-lain. Ini akan digunakan secara standar Noto San Batak. Maka jika teman-teman pegiat aksara Batak Toba, silakan berpartisipasi mengajukan ini ke pembuat Noto San Batak agar ini diperbaiki, termasuk pemangku kebijakan, pembuat keputusan di pemerintahan atau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seharusnya ini berpartisipasi untuk memperbaiki ini. Programmer Batak diharapkan berpartisipasi untuk memperbaiki program ini, program bahasa ini. Nah, sehubungan dengan transliterasi ini, saya sudah membuat 2 font. Pertama ini Batak Toba. Kalau kita tuliskan secara singkat, ini di surat yang ada di surat Batak. Aha narata bawai mangalapa sadagaja uyanya. Kalau kita transliterasi, inilah transliterasinya, bentuknya seperti ini. Bentuk hurufnya besar-besar, sengaja saya buat besar-besar. Kalau kita copy ini ke Word, kita paste di sini, kita ganti fontnya menjadi Toba Unicode. Ini kita perbesar fontnya berkelihatan. Inilah hurufnya dari Toba Unicode yang saya gunakan. Namun, misalkan ini kita ubah menjadi yang kedua, saya buat Toba modifikasi. Kita lihat dulu bentuk hurufnya. Dia seperti ini. Kalau ini kita copy, kita masukkan ke Word. Kita paste di sini. Kemudian kita ubah di sini hurufnya menjadi Toba modifikasinya ya. Perhatikan bentuknya seperti ini. Jadi kita memiliki alternatif untuk menulis di sosial media. Kita copy nih ke Blogger misalkan. Ini bentuknya Toba. Kalau yang ini kita copy, Toba modifikasi, kita paste di sini. Perhatikan bentuknya berbeda. Misalkan ini kita ubah bentuknya bersama besar, oke, seperti ini. Apakah ada perubahan bentuk ketika kita copy dari transliterasinya langsung? Ini copy, ini Toba modifikasi, kita masukkan ke Blogger, paste, oke, seperti ini. Kemudian ini kita ubah menjadi Toba, kita copy, masuk ke Blogger, di sini dia hampir sama, tidak terlihat perbedaannya kalau dia langsung dari sosial media ke sosial media, karena sepertinya dia akan mengambil font standar, yakni seperti di Noto San Batak. Coba kita kalau copy, kita ubah ini menjadi Noto San Batak ya, seperti ini. Ini oleh Google Noto San Batak. Kita copy, paste, perhatikan ini bentuknya sama semua gitu. Jadi di sosial media pada akhirnya mengacu pada font Noto San Batak, biarpun kita gunakan font yang berbeda ketika menulis, karena di sini kita punya banyak pilihan. Misalkan kita buat pengururan, perhatikan bentuknya hampir sama dengan Noto San Batak. Copy ke Blogger, tidak ada bedanya. Walaupun jenis-jenis font di sini sudah kita ubah-ubah. Misalkan kita buat Kurinto atau ini Batak Toba oleh Johnson Sirait. Nah, ini kan bentuknya berbeda, ini A.
dan na. Kemudian ini kita copy, kita paste ke Blogger. Hasilnya tetap sama, mengacu kepada Noto-san Batak, bukan pada font yang kita gunakan di transliterasi ini. Transliterasi ini hanya berfungsi mengubah huruf Latin ke huruf Batak. Tampilannya seperti font itu masing-masing ketika berada di transliterator ini, transliterator. Tetapi ketika di copy ke sosial media, dia akan berubah secara standar ke font standar dari sosial media sendiri. Nah, misalkan kita copy ke sosial media, kita copy ke WhatsApp misalkan. Sini WhatsApp. Tadi di sini di transliterator ini adalah Johnson's Wright. Copy. Masuk di WhatsApp di sini, kita paste. Perhatikan ini sama dengan Noto-san Batak. Lalu kita ubah di sini menjadi Noto-san Batak. Copy, masuk ke WhatsApp. Perhatikan tidak ada bedanya, sama. Kemudian kita ubah menjadi Batak Toba oleh Vitus Polikarpus. Ini Batak Toba modifikasi ya. Batak Toba modifikasi, copy, masukkan ke WhatsApp. Perhatikan bentuknya tetap sama, mengacu kepada Noto-san Batak. Ini kita ganti menjadi Toba, Batak Toba. Ini ukurannya besar-besar. Kita copy, masukkan ke WhatsApp. Perhatikan bentuknya semua akhirnya sama ketika sudah di copy paste ke sosial media. Tetapi kalau ini kita copy ke Word, misalkan ini kita ubah dulu pertama dari Noto-san Batak. Ini copy ke Word, ke Microsoft Office Word. Kita pilih di sini Noto-san Batak. Ini Noto-san Batak. Perhatikan ini. Kita ubah hurufnya menjadi 26 biar besar. Oke, itulah seperti itu font Noto-san Batak. Sekarang kita copy dengan Vitus Polikarpus, Batak Toba. Copy, paste. Ini tetap Noto-san Batak karena di sini Noto-san Batak ya. Kita ubah di sini Toba Unicode. Bentuknya sudah berubah seperti ini, tapi ketika di copy paste tadi masih sama sesuai dengan font yang ada di sini. Nah, sekarang kita copy Toba modifikasi. Copy. Kemudian masuk ke Word. Kita ubah di sini Toba modifikasi. Perhatikan bentuknya berubah sesuai dengan font yang berfungsi di sini. Jadi, apa yang mau kita sampaikan di sini bahwa font yang digunakan ketika digunakan di Microsoft Office bisa tampil seperti bentuk font yang dibuat di font itu sendiri. Tetapi ketika font itu digunakan di sosial media seperti Blogger di sini, jenis font apapun yang kita gunakan, bentuknya akan mengacu kepada Noto-san Batak. Nah, itu permasalahan yang kita hadapi. Maka ketika menulis lu di sini di Blogger, kalaupun kita gunakan di sini, misalkan pakai Toba Unicode di sini, lu, la, tambah u. Perhatikan dia langsung otomatis masuk ke kiri bawah. Demikian juga kalau saya ubah ini menjadi Toba modifikasi, saya tulis lu, la, kemudian u. Perhatikan dia juga ke kiri. Padahal kita gunakan menulis di Microsoft Word
Ini pakai toba modifikasi la tambah u, perhatikan dia di kanan bawah. Kalau kita gunakan toba Unicode la tambah u, dia di kanan bawah, sebelah kanan bawah. Berbeda ketika menggunakan di sini Noto San Batak. Perhatikan langsung dia ke kiri bawah. Jadi ini Noto San Batak ligaturnya memang dibuat langsung ke sebelah kiri bawah. Sementara yang saya buat ini tidak menggunakan ligatur, jadi saya tempatkan di sebelah kanan bawah. Saya posisikan seperti itu, khusus untuk anak ini surat U. Inilah yang perlu kita pahami. Maka ketika melihat tulisan di sosial media, antara tulisan di sosial media dengan tulisan di komputer, akan ada perbedaan ketika menuliskan anak ini surat U ketika berhadapan dengan la. Dan inilah yang paling banyak dipermasalahkan saat ini di sosial media, pro kontra terjadi. Seolah-olah kita tidak memahami pati-patian atau hukum surat Batak, tetapi sebenarnya yang keprotes-protes itu mereka yang tidak memahami permasalahan yang ada di sosial media ini. Antara sistem font yang digunakan secara standar di sosial media mengacu pada Noto San Batak, buatan dari Google. Inilah yang terjadi. Maka harapannya kepada teman-teman pengguna aksara Batak, programmer Batak, khususnya programmer Batak, mari berpartisipasi memperbaiki font Noto San Batak. Mari kita usulkan kepada pembuat Noto San Batak agar merubah ini, merubah ligaturnya, khusus untuk anak ni surat U ketika dituliskan anak ni surat la ketika digabungkan dengan anak ni surat U, lu dan gu. Itu yang bermasalah ya. Yang dua ini kira-kira yang bermasalah, yang paling bermasalah. Masih ada hal yang lain, tetapi yang paling riskan kelihatan permasalahannya adalah di kedua inani surat ini. Semoga ada programmer Batak yang berpartisipasi, memberikan perhatian. Akan sangat bagus jika bisa membuat program khusus untuk menyesuaikan fungsi daripada komputer dan website, sehingga antara komputer dan website sama dan bisa sama dengan di Android. Jika ini sudah sama, dimanapun kita tuliskan dan kita buka, bentuknya akan sama. Ketika dibuka di Android bisa sama bentuknya ketika dibuka di website atau ketika buka di Microsoft Office. Maka ketika saya menuliskan lirik lagu di Blogger, kalau kita lihat di sini, yang pagi ini baru saya publish di sini, Soroniariki, maka di bagian bawahnya selalu saya buat tulisan komputernya agar orang-orang bisa melihat perbedaan penulisannya. Dan ketika saya posting ke sosial media, saya juga membagikan, misalkan di sini saya bagikan lirik lagu ini juga, saya buat tulisannya langsung copy paste tulisan aksara Bataknya. Saya kasih juga ini gambarnya, gambar tulisan di komputer. Untuk apa? Agar para pembaca bisa melihat perbedaan antara tulisan komputer dengan bentuk tulisan di sosial media. Inilah permasalahan yang masih harus kita perbaiki saat ini di dalam hal bentuk huruf atau pembuatan font. Permasalahan utama adalah dalam pembuatan ligatur khusus untuk menggabungkan anak ni surat U kepada inani surat ga dan inani surat la. Dan masih banyak lagi inani surat lain, masih ada itu yang diletakkan di sebelah kiri bawah. Kalau kita lihat di sini di transliterator, kalau kita buka ini Google, kalau kita tuliskan semua bentuknya menjadi berbunyi U, ini bu, du, gu, hu, ju, lu, mu, nu, pu, ru, su, tu,
Ini kalau kita transliterasi, perhatikan bentuknya ini. Di sini new masih ada di sebelah kiri bawah. Jadi ditempatkan di sebelah kiri bawah sama seperti lu di sini. Jadi yang di sebelah kiri ini lu, kemudian new. Artinya seharusnya masih perlu diperbaiki penempatannya ini. Nah, di sini juga u, anak panahnya menjadi ke sebelah kiri. Harusnya masih ditambahkan lagi satu garis ke sebelah kanan bawah. Demikian juga dengan gu di sini. Masih harus tambahkan lagi satu garis ke sebelah kiri, sehingga menjadi anak surat u tetap berupa ujung anak panah ke sebelah kanan. Inilah permasalahan-permasalahan ligatur. Ini namanya ligatur. Ketika anak surat u digabungkan ke inani surat, dia akan menyatu. Sampai sekarang saya belum berhasil membuat fungsi ligatur ini, maka anak surat u masih saya tempatkan secara manual, berada di sebelah kanan atau di sebelah kanan bawah. Lalu tadi apa lagi permasalahan perbedaannya dengan font Batak Toba modifikasi? Ketika dahulu Kongres Batak Kebudayaan Batak Toba yang pertama, Oktober 2022, di sana disepakati akan ditambahkan inani surat H dan Sa Mandailing ditambah Tompi menjadi Ca dan K di Toba. Sehingga di sini ketika kita tulis Ca, inilah Sa Mandailing. Ini K, saya tulis di sini K, inilah H Mandailing. Nah, maka ketika saya menulis misalkan camat, kecamatan, ini Toba modifikasi. Jika ini kita transliterasi, bentuk di sini masih menggunakan sa, karena di sini dia belum bentuk ca ya. Kalau ini kita copy ke Blogger, kita tulis di sini, ini bisa kita ganti ca, ini kita ganti menjadi Toba modifikasi ca, kemudian tambahkan Tompi. Tompi saya gunakan tombol X. Ini ca. Kemudian ini juga ca sama di sini. Nah, di sini K kecamatan, saya akan gunakan K tambah Tompi tambah E. Nah, permasalahan kalau saya buat seperti itu, maka dia akan bertindih. Maka alternatifnya adalah harus saya tulis E terlebih dahulu, baru saya tambah Tompi. Maka dia akan muncul seperti ini. Dia tidak menerima kan gitu. Tapi kalau di copy ini ke Word, kita perhatikan, ini kita ganti menjadi Toba. Perhatikan dia udah pas di sini K. Anak surat E ada di sebelah kiri, Tompi di sebelah tengah atas inani surat. Jadi bisa berurut ini ke E dan Tompi, kecamatan. Ca, Tompinya ada di tengah. Kalau tadi di sini tengah. Tapi kalau kita lihat tadi di Blogger, dia pindah. Kalau kita copy paste dari awal, dia langsung pindah ke kiri. Ini perhatikan di kiri. Atau copy dari transliteratornya ini, C, masuk ke Blogger, copy paste, dia berada di kiri kan, sebelah kiri atas Tompinya. Tapi kalau kita tulis manual, dia akan berada di tengah kalau di Word. Kemudian untuk Toba modifikasi di sini, Kongres Kebudayaan Batak Toba yang pertama diminta agar inani surat ba, umumnya inani surat ba adalah seperti ini. Tetapi kenyataannya ketika dibuka Pustahalak-lak, ba yang muncul adalah seperti bulatan, yang seperti ini, setengah bulatan ke bawah. Tetapi kalau kita buat font seperti ini, kalau kita tulis di sosial media, ini tidak akan tampil. Kenapa? Karena kode Unicode-nya belum ada. Yang ada kode Unicode adalah ba yang bulat. Jadi misalkan saya tulis di Blogger ini pakai tombol tadi ba, dia akan muncul ba seperti ini, ba dari Karo. Karena itu kodenya saya gunakan.
kan muncul yang bulat ini. Inilah yang diminta oleh Kongres, ba seperti ini, agar kembali menggunakan ba seperti ini, karena ini paling banyak muncul. Tapi kalau tadi, kalau kita buka di pustaka Al-Qaid, sebenarnya bukan ba yang seperti ini, yang bulat, bukan yang bulat seperti ini. Yang tampil itu di pustaka Al-Alaq adalah yang mirip seperti ini. Di tutorial lain sudah pernah saya tampilkan bentuknya. Nah, ini ba inilah yang muncul. Inilah seperti inilah ba kebanyakan. Itulah permasalahan-permasalahan saat ini yang muncul. Tapi Kongres memutuskan gunakan saja ba seperti ini, yang bulat lonjong. Nah, kemudian di font modifikasi ini, Toba modifikasi, ini surat ta adalah seperti ini, tetapi ada varian ta. Saya gunakan tombol F seperti ini, yang mirip dengan ya. Kemudian wa, ini yang umum wa, namun di modifikasi ini saya tambahkan variannya pakai tombol V. Wa seperti ini. Ini muncul, pernah kita baca kalau di stempel Raja Singamangaraja. Nah, di font modifikasi saya tambahkan varian ta dan varian wa, termasuk tadi varian daripada ba seperti ini. Kemudian ditambahkan sa mandailing tambah tompi menjadi ca di Toba, ha mandailing tambah tompi menjadi ka di Toba. Itulah keputusan daripada Kongres waktu itu. Maka font ini saya namakan font Toba modifikasi karena sudah ditambahkan dengan variannya dan huruf lain untuk ba di situ, termasuk huruf ba yang bulat, setengah bulat setelah lingkaran ya. Walaupun kalau dituliskan di sosial media tampil menjadi ba seperti ini, ba dari karo. Jadi di sini modifikasinya hanya penambahan huruf ini. Secara di font sudah ada sebenarnya, di font Unicode sudah ada, cuma di situ kan digabung keseluruhan puak dari Batak. Kalau saya membuat font, saya peruntukkan khusus untuk Batak Toba saja, karena saya hanya membahas font Batak Toba, tidak membahas font dari puak yang lain. Oke teman-teman, itulah permasalahan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Siboro, Arnold Siboro, yang telah menyediakan situs siboro.org/transtoba, dan beliau sudah bersedia menambahkan font yang saya buat di sini, dua jenis, Toba dan Toba modifikasi, Batak Toba modifikasi. Kedua font ini saya yang membuat. Saya minta kepada Pak Siboro tolong ditempelkan agar bisa saya gunakan untuk menulis di sosial media, dan beliau bersedia menambahkannya. Selamat menggunakan situs siboro.org/transtoba untuk mempermudah kita menulis aksara Batak di sosial media. Saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang, sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya.